Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di sini pagi hari ya. Ini pagi jam makan pagi pada domba-domba saya. Ini hari ke-20 ya, penggemukan akan baru masuk. Terlihat di sini ada 2 yang belum maksimal pertumbuhannya. Nggak masalah, yang lain sudah sangat sesuai dengan target. Itu rombongan gajah ada di sana. Lampu belum kita matikan ya. Ini kondisi musim hujan memang tantangan bagi peternak ya. Di semua lini, baik pakan ataupun manajemen gitu. Kalau kita berbicara pakan yang basah atau rumput gitu ya, di musim hujan ini tantangan peternak adalah 2, yaitu kembung dan diare atau mencret ya. Kemudian untuk manajemen ya pastinya kandang akan semakin becek dengan kandang sistem seperti ini ya, karena ini bukan bentuk rumah. Tapi kalau kita punya banyak dana kemudian membuat rumah-rumahan gitu, indoor semua ya, mereka aman, tapi modalnya besar. Tapi kalau kita peternak pemula, kita peternak baru kayak saya ini ya, kita semampunya dulu membuat kandang, kita isi, kita kembangkan gitu ya. Yang penting tidak terjadi kerugian sehingga menyebabkan jumlah ternak kita atau kandang kita menyusut, itu jadi masalah. Nah, kalau saya memakai pakan keringan seperti ini, pakan fermentasi ya nggak ada masalah sebenarnya di musim hujan pun. Yang penting stok kita sudah siap. Jadi teman-teman, kita tuh harus menghitung target ternak kita setiap tahunnya. Jadi gini, misalnya pakan saya ini bahan pakan termurahnya itu ada setiap musim kemarau ya, di Juli, Agustus, September, Oktober. Maka kita harus mempersiapkan loading atau pembelian bahan baku pakan sebanyak mungkin di bulan itu sesuai dengan target pemeliharaan. Kalau misalnya kayak saya ini ada 20 ekor di tahun ini gitu ya, maka kita harus menghitung pakan rata-rata per hari itu kebutuhannya berapa gitu ya. Jadi misalnya kita memakai 4 bahan pakan, kemudian komposisinya 25% setiap bahan pakan. Ketika per ekor konsumsi rata-rata dari start pemeliharaan sampai panen itu kok pakannya sekilo, ini misal ya, maka masing-masing butuh 2,5 ons. Nah, kita hitung aja, berarti kalau misalnya bahan A itu kebutuhannya adalah 20 ekor untuk per hari ya, maka kita butuh 2,5 on kali 20 ya, jadinya 5 kilo per hari. Sehingga kalau kita ngitung dalam setahun 365 kali 5, anggap aja 350 gitu ya, kali 5, maka ketemunya 1,7 ton untuk satu bahan. Nah gitu ya. Jadi kalau kita butuh 4 bahan, maka kita butuh kira-kira 3,5-7 ton dalam setahun pakan kering untuk 20 ekor. Dalam arti begini, misalnya 3 bulan kita penggemukan dan keluar karena sudah terjual, kita akan mengadakan ternak baru. Nah, 1 kilo itu contoh titik tengah misalnya ya. Titik start itu di sini dia kebutuhannya 600 gram, dipanen itu 1,4. Maka kalau dirata-ratakan ketemunya nanti di 1 kilo. Misalnya seperti itulah ya. Sehingga kita butuh 7 ton untuk 20 ekor ternak selama setahun. Nah, kita harus mempersiapkan bahan mana yang harus kita tumpuk di panen raya, bahan mana yang bisa kita beli kapanpun kita mau. Jadi kalau misalnya kita pakai konsentrat kan kita belinya kapanpun harus fresh. Kalau beberapa bahan kering yang lain yang tidak mudah rusak dan tetap stabil kualitasnya, kita harus tumpuk dia di gudang secukupnya seperti yang kita hitung tadi. Nah, itu ilustrasinya seperti itu teman-teman. 20 ekor aja itu butuh sekian ton dalam 1 tahun ya. Banyak sekali memang. Karena kita memberikan pakan 365 hari untuk sekian ekor, ini nggak sedikit. Karena bobotnya kalau kita rata-rata misal 30 kilo nantinya, maka ya hitung sendiri kebutuhan pakannya. Kita harus memberikan pakan 30 kilo kali 20, 3 kali 2, 6 ya, 600 kilo.
ya 600 kilo per hari, tubuh 600 kilo 600 kilo itu kan gede ya. Kita butuh pakan sebanyak itu. Kalau kita pakannya kering, kita harus pinter menghitungnya. Jadi jangan sampai panen raya itu di bulan Juli, kita di Februari amunisi habis. Itu masalah, karena akan mengganggu cash flow. Karena harga pakan berubah, tidak sesuai yang kita hitung di perhitungan di tahun RAP di tahun sebelumnya. Sehingga kita harus hati-hati. Kalau kita ternak semakin banyak, maka perhitungan harus semakin matang ya. Apalagi pakan semua beli, nah itu sangat menantang. Jadi kalau kita bergerak di penggemukan ya memang banyak tantangan dan resikonya. Kelihatannya gampang, wah pakannya mesti gemuk karena kualitasnya bagus. Iya kan, tapi kan kita harus men-setting ternaknya, men-setting gudangnya, banyak yang dipertimbangkan gitu. Tidak sesantai kalau kita beternak breeding yang mana hijauan itu kita cari-cari alam. Nah, kita memang kerjaannya di rumah, dalam arti tidak jauh dari rumah pekerjaannya, kemudian bisa ngarit sana sini gratis. Ramban sana sini yaitu ya memang murah gitu ya. Cuma tenaga kita tidak terhitung sebagai biaya. Kalau terhitung ya sebenarnya lumayan ada modalnya gitu kan. Itu manajemen pakan. Kemudian manajemen lingkungan ya. Di tempat saya ini becek ya teman-teman. Makanya saya nggak shoot bagian bawah karena becek banget. Karena apa ya, musim hujan ya standar. Karena kalau ini kita paving misalnya ya kayak gini nih nggak becek sih ya, ya basah gitu. Mau kita paving kan butuh biaya lagi, sehingga kalau kita mengeluarkan biaya teman-teman itu harus kita hitung berapa kita akan mendapatkan keuntungan dari sana. Kalau saya nggak mau buat pelatihan apapun yang berbayar karena kandang kita kecil, kemampuan kita terbatas misalnya seperti farm besar yang lain kan, pendapatan kita nggak bisa dapat dari non ternak gitu ya. Selain dari kohe dan juga ternaknya, maka kita harus pelan-pelan. Jadi kalau nanti ada keuntungan lebih baru kita proyeksikan untuk perbaikan apa ya gitu kira-kira ya. Ini aja kandang yang di sini belum kita dirikan ya, nanti musim kemarau kita coba naikkan, semoga bisa. Jadi kalau kita nambah ke 40 ekor ya setahun berarti kita butuh 15 ton bayangin ya. Kalau pakan kita campurannya 2000 ya, kalau 7 ton tadi itu kira-kira 14 juta pakannya teman-teman dalam setahun ya, ngeri ya. 20 ekor penggemukan dalam setahun kita butuh 14 juta untuk pakannya. Makanya kita harus menjual dia, harganya harus seberapa, berapa lama digemukan tuh harusnya dihitung gitu ya. Nah memang seperti itu resikonya untuk menggemukkan, karena pakan kita membeli. Makanya bagus ya sebenarnya menanam efisien ya. Kalau punya mesin arit ya silahkan mesin arit yang bagus, sehingga meringankan pekerjaan dan biaya gitu. Ini pun saya juga mau mencoba nanti yang breeding yang di sini kan, rencananya di sini breeding, di sana penggemukan gitu ya. Yang breeding itu nantinya ya seratnya nggak dari pakan beli tapi dari rumput. Jadi saya mau ngarit tapi sistem modern ya, pakai alat ya, bukan pakai arit, biar cepet, biar efisien secara tenaga dan waktu ya. Tapi untuk pakan penguatnya juga akan kita kasih pakan yang bagus gitu ya, dengan komposisi kalau breedingnya ya 30% minimal untuk pakan penguatnya dan 70% untuk hijauannya untuk fase umum ya. Tapi kalau dia bunting akhir sampai menyusui itu harus berubah teman-teman. Minimal kalau saya 50% di pakan penguat dan 50% di hijauan, atau bisa sampai 40% di hijauan kayak penggemukan juga dia nantinya. Nanti kalau penggemukan ya pakannya tebul kering yang di sana. Jadi kandangnya beda sehingga nggak bisa ngiri mereka karena baunya juga relatif sudah jauh ya. Kira-kira seperti itu ya untuk manajemen pakan kita di setiap tahunnya ya. Walaupun ternak sedikit, bayangin kalau ternak kita udah 1000 ekor, bayangin sendiri ya kecukupan gudang seperti apa, luas gudangnya, pegawai seberapa banyak gitu ya. Karena di pakan seperti ini sebenarnya 200 ekor saya sendiri pun saya mampu untuk memelihara maksudnya ya. Pastinya pakannya kita harus pakai mixer untuk mencampur, bukan lagi manual, pastinya seperti itu karena banyak kebutuhan hariannya. Nah kalau breeding ya memang lebih sedikit ya. Kalau kita ngarit harus memisahkan ternak menjelang lahir, handle ternak tidak mau menyusu, maka kita ya harus lebih sedikit yang di handle ya. Kalau saya sih nggak berani lebih dari 70 ekor per orang
kalau saya breeding ya, karena itu sudah menyikta sangat banyak waktu ya. Kalau ini kan sudah SOP-nya jalan kayak gini, udah cukur, udah masuk vitamin dan obat cacing misalnya ya. Kemudian kan ya udah dikasih makan, cek minum, cek kesehatan, udah selesai. Kalau breeding nggak bisa. Bayangin kita punya 50 betina bunting, kemudian kita setting ya, setiap bulan 10 melahirkan gitu ya. Jadi setiap bulan ada 10. Itu kita udah banyak waktu. Kalau lahir 2 atau lahir ada yang 3 bahkan, nah itu udah nyetingnya udah rumit. Kandang lahirnya gimana, alasnya mau diapain biar kakinya nggak jatuh dan lain sebagainya gitu ya. Jadi video hari ini kita cukupkan itu dulu. Untuk video berikutnya kita akan membahas hal yang lain ya. Saya pengen membahas apa ya video berikutnya. Mungkin kalau tadi manajemen dan pakan, mungkin kita besok akan membahas mengenai penyakit gitu ya. Coba kita bahas mengenai penyakit. Kira-kira semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.